Lihat Brahma, mereka datang. Perhitunganmu benar. Mereka mengambil jalur Bukit Tiban ini. Bukan main. Pasukan keraton itu mentereng sekali. Pakaian seragamnya gemerlapan. Sekilas membuat nyali kita ciut. Tapi tidak tahu kemampuannya. Tumenggung Gardika menganggap enteng pada kita. Mengirimkan separuh kekuatan angkatan perangnya. Seperti yang aku katakan. Mereka menganggap kita pasukan pemberontak yang liar. Menurut bayangan kepalanya, kita tak lebih hanya gerombolan perampok. Mereka terlalu gegabah. Bagaimana? Kita gempur sekarang? Jangan. Biarkan mereka lebih maju. Nanti setelah seluruhnya berada di lereng bukit, baru kita gempur. Iya. Ya, sudah waktunya untuk menarik dua kekuatan kita yang menempati kubu pertahanan di Sungai Tingker dan Rawa Karacak. Siaga. Kedua kekuatan itu perintahkan memutar untuk memukul musuh dari belakang. Kekuatan Sungai Tingker dari arah kiri, kekuatan Rawa Karacak dari arah kanan. Siaga. Berani benar mereka menyongsong kita jauh di luar wilayah Kadipaten Singko. Ternyata mereka pemberani. Aku kira mereka pemberontak murahan yang akan lari terbirit-birit ketakutan bila melihat angkatan perang kerajaan. Tapi ternyata tidak. Dengan berani mereka menghadang kita di Bukit Tiban ini. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan pasukan pemberontak itu. Gempur! Gempur! Boleh juga pasukan kerajaan itu Gotawa. Lihat, kita mulai terdesak. Mereka boleh berbesar hati. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa ini belum merupakan perang yang sesungguhnya. Nanti, kalau kedua kekuatan pasukan kita yang menempati Sungai Tingker dan Rawa Karacak datang, mereka akan tahu rasa. Apakah kau sudah menghubungi mereka? Sudah. Ingat Gotawa. Pasukan Sungai Tingker harus memutar ke lambung kiri Bukit Tiban ini. Sedangkan pasukan Rawa Karacak memutar ke arah kanan. Dengan begitu kita bisa menjepit mereka. Siaga. Senopati Kendala. Ya, Kanjeng Tumenggung. Pasukan pemberontak itu bukanlah sebuah pasukan perang yang besar. Lihat, mereka mulai terdesak oleh pasukan kita. Betul, Kanjeng. Tapi aku curiga, mungkin mereka menyimpan pasukan cadangan atau membagi kekuatan menjadi 3 bagian seperti kita dan menempatkannya di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak. Kita tunggu dari regu penyelidik, Kanjeng. Apakah pemberontak itu menempatkan pasukannya selain di Bukit Tiban itu juga di Sungai Tingker dan Rawa Karacak? Brahma. Nah, bagaimana Gotawa? Beres. Pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah bergerak ke arah kiri. Dan pasukan yang dari Rawa Karacak sudah bergerak juga ke arah kanan untuk melakukan gempuran dari belakang. Bagus. Lalu bagaimana dengan pasukan cadangan? Mereka berada di sebelah barat lambung Bukit Tiban ini. Siap untuk menutup jalan lari musuh. Bagus.
Kanjeng Tumenggung. Bagaimana kendala? Laporan penting dari regu penyelidik. Apa katanya? Ternyata pasukan pemberontak menempatkan pasukannya di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak. Kalau begitu mereka benar-benar sudah punya niat untuk menghadang kita. Dan itu rupanya sudah direncanakan cukup lama. Tapi mereka terkecoh. Maksudmu? Mereka mengira kekuatan kita hanya satu, yaitu di sini di Bukit Tiban. Jadi kedua kekuatan mereka yang di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak semuanya ditarik untuk membantu kekuatan mereka di Bukit Tiban ini. Kalau begitu, pasukan kita yang akan melewati kedua tempat itu tidak akan menemui kesulitan. Betul, Kanjeng. Bagus. Gempur Senopati Kendala, Daulat, Kanjeng. cepat kau pergi. Pimpin pasukan berkuda yang menerobos Rawa Karacak. Terus langsung masuk ke jantung Kadipaten Singkur. Terlebih dulu, perintahkan pasukan kita yang menerobos Sungai Tingker untuk memutar ke punggung bukit dan pukul musuh dari belakang. Daulat, Kanjeng Tumenggung. Gempur! Lihat, Bram. Pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah datang dan langsung menggempur musuh dari arah kiri. Bagus sekali. Ada musuh membokong dari belakang. Pemberontak berdebah. Rupanya mereka punya otak juga. Mengerti siasat perang. Pasukan 2, geser ke kiri. Lihat, pasukan keraton itu mulai kelabakan. Mereka tidak mengira bakal ada serangan dari arah kiri. Baru dicepit dari kiri sudah panik. Apalagi kalau nanti datang pasukan yang dari Rawa Karacak, menjepit mereka dari arah kanan. Nah, itu mereka. Baru saja dibicarakan. Ya, pasukan kita dari Rawa Karacak datang dan langsung membentur musuh dari arah kanan. Setan malas. Benar-benar pemberontak edang. Datang lagi membokong dari belakang. Hancur kau penjajah. Hari ini riwayatmu tamat. Pasukan keraton itu jadi kacau balau. Dikempur dari 3 jurusan. Mereka bertempur sudah tidak beraturan. Berdebah. Pasukanku berantakan. Lihat, Tumenggung Kardika kalang kabut. Ia jadi salah tingkah, seperti monyet terbakar ekornya. Kalau dia turun tangan, aku juga akan turun. Brahma, hati-hati. Meskipun otaknya pandai, tapi ilmu kedikjayaannya sangat tinggi. Aku pernah melihat dia menghancurkan batu karang hanya dengan 1 kali pukul. Ya, aku juga pernah mendengar kehebatan Tumenggung Kardika, penguasa kerajaan Madangkara itu. Tapi aku tidak boleh mundur demi kemerdekaan tanah air kita. Dia mulai turun tangan. Lihat Brahma, dia bertempur dengan tangan kosong. Kedua tangannya bergerak lambat, tapi akibatnya sesekali bergerak. 5 orang pasukan kita roboh. Hebat. Dari kedua tangannya keluar tenaga benturan yang dahsyat. Aku bisa merasakannya, meskipun dari jauh. Pasukan kita mulai mandek. Majulah. Ayo, majulah pemberontak tolol. Ini Tumenggung Kardika lawanmu.
Dia jatuh. Yang dihantam titik pusat kekuatan pasukan kita. Sebentar saja pasukan kita menjadi goyah. Brahma, cepat kau turun. Sebelum pasukan kita jadi acak-acakan. Baik. Apa itu? Apa itu? Ada pasukan perang datang dari arah belakang. Pasukan perang dari mana? Pasukan keraton. Ya, memakai seragam kerajaan. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa mereka ada di belakang kita? Dari mana datangnya? Iya. Kenapa mereka bisa melakukan serbuan dari belakang? Hebat. Tumenggung Gardika memang seorang tumenggung yang mengerti ilmu perang. Diam-diam dia memecah kekuatan angkatan perang. Sebagian menghadapi kita dari depan. Sebagian lagi membokong dari belakang. Sekarang kita yang terjepit, Brahma. Kau tarik pasukan inti dan pasukan cadangan. Pimpin mereka untuk menghadapi musuh yang datang dari belakang. Pasukan 2 dan pasukan 3. Biar aku yang pimpin. Sekaligus aku akan pecahkan kepala si Tumenggung Gardika itu. Siaga. Pasukan inti! Pasukan cadangan! Mundur! Pasukan 2! Pasukan 3! Berserah! Gardika! Akulah lawanmu! Siapa kau? Brahma! Ini yang namanya Brahma, pemimpin pemberontak. Iya. Kemarilah lebih dekat. Aku pecahkan kepalamu. Pimpin! Siaga! Pimpinlah pasukan kita. Aku akan main-main dengan Tumenggung Gardika yang mulai itu. Siaga! Pada saat pertarungan berkobar dengan sengitnya, Brahma berhasil memancing Tumenggung Gardika keluar dari medan pertempuran menjauhi pasukannya. Dan di suatu tempat yang agak jauh dari medan pertempuran, mereka berhadapan siap bertarung 1 lawan 1. Dasar tikus busuk. Buat apa kau bersembunyi di belakangku? Keluarlah dan lekas menyembahku supaya kau cepat menerima hukuman. Hebat kau Tumenggung Gardika yang mulia. Akhirnya muncul juga kau. Aku tidak boleh main-main pada orang ini. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu padaku yang berada di balik batu besar dan di belakang dia, tanpa dengan menoleh sedikit pun. Ternyata kau masih muda. Kebetulan belum tua. Apa maksudmu memberontak? Aku bukan pemberontak. Melawan pemerintah yang syah, mengadakan huru-hara serta menghimpun orang banyak lalu dipersenjatai. Apakah itu bukan pemberontak? Apakah kau pemerintah yang sah? Iya. Aku Tumenggung Gardika, penguasa tertinggi kerajaan Madangkara. Kau bangsa apa? Bangsa Kuntala. Bangsa Kuntala memerintah kerajaan Madangkara. Apakah itu sah? Kerajaan Madangkara adalah jajahan kerajaan Kuntala. Justru itu lebih tidak sah. Sebab menjajah adalah memaksakan kehendak. Salah sendiri. Kenapa dulu kalah ketika diserang? Coba kalau dia tidak kalah, tentu tidak dijajah. Dulu kalah karena tidak ada aku. Coba kalau ada aku, tidak mungkin Kuntala menang. Kau ini apa? Anak kecil, tidak tahu diri. Mentang-mentang sudah bisa mengumpulkan orang banyak, bisa perang sedikit, sudah besar kepala. Aku besar kepala karena aku jagoan. Dan biar aku yang memegang pemerintahan di sini. Berdebah.
Mantili, berhenti. Ada apa, Raden Samba? Dengar, Mantili. Iya, sayup-sayup aku mendengar derap kaki puluhan ekor kuda. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita naik ke atas pohon yang paling tinggi itu. Ayo. Iya. Iya. Serombongan orang menunggang kuda. Seperti pasukan perang. Pasukan berkuda. Iya, memakai seragam. Hah? Pasukan keraton, Mantili. Seragamnya seragam pasukan berkuda kerajaan Madangkara. Hei, yang paling depan itu Senopati Kendala. Benar, si Kendala. Mau kemana dia dengan pasukan berkudanya itu? Jangan-jangan pertempuran di Bukit Tiban sudah selesai. Tidak mungkin, Mantili. Sebab nampak jelas sekali mereka sedang terburu-buru, seperti sedang mengejar waktu. Benar, pasukan yang pulang dari perang biasanya loyo, letih dan lesu. Tapi mereka itu segar bugar. Apakah Bukit Tiban masih jauh? Iya, masih jauh. Aku tahu sekarang. Pasukan berkuda itu mau ke Kadipaten Singkur. Kenapa bisa begitu? Apakah pasukan Kakang Brahma di Bukit Tiban sudah kalah? Lalu musuh terus menyerbu ke Kadipaten? Bukan begitu, Mantili. Lalu? Pasukan berkuda itu sengaja memisahkan diri dari pertempuran besar di Bukit Tiban untuk menusuk langsung ke jantung Kadipaten Singkur. Cepat. Mereka tahu dari mana. Seluruh kekuatan pasukan pemberontak dikerahkan ke Bukit Tiban, sehingga mereka melakukan tusukan langsung. Ya, mungkin dari anggota regu penyelidik. Kalau begitu, mari kita hadang mereka. Mereka jumlahnya banyak sekali, sekitar 50 orang. Apakah kau sanggup menghadapi sebuah pasukan berkuda yang sudah terlatih baik? Aku sanggup, tapi tidak tahu dengan apa. Marilah, Mantili, kita berdua maju bersama-sama. Apa kabar, Kendala? Mantili. Mau kemana, Kendala? Kok buru-buru amat? Ada urusan penting. Mau merampok ya? Merampok? Iya, semua pasukan Kadipaten Singkur seluruhnya berangkat ke Bukit Tiban. Nah, lalu kau diam-diam mau masuk ke dalam Kadipaten Singkur, mumpung tidak ada orang. Berarti kau merampok, bukan? Mau merampok, mau tidak itu urusanku. Minggir. Jangan berlagak pilon, Kendala. Kau tahu, aku adik Brahma. Jadi kau tidak mungkin bisa masuk ke Kadipaten Singkur tanpa seizin dariku. Kalau begitu, menyerahlah. Menyerah? Ya, pasukan pemberontak di Bukit Tiban sudah hancur. Nah, kau menyerah saja. Kau ini ngomong apa kentut? Apa? Pasukan kerajaan itu apa sih? Tidak mungkin bisa menang. Berdebah! Kuda itu amblas. Melesat ke dalam tanah. Pasukan dalam tanah mulai beraksi. Pasukan dalam tanah? Ya, pasukan tanah yang menjaga wilayah Kadipaten Singkur ini mulai beraksi. Tidak mungkin ada pasukan di dalam tanah. Mana mungkin ada manusia bisa nurus bumi? Memang bukan manusia. Lalu apa? Jin. Jin? Ya, Kakang Brahma punya pasukan khusus yang anggotanya terdiri dari 50 jin. Nah, kalau kau dan pasukanmu tidak pergi, pasukan jin yang berada di dalam tanah ini akan mengobrak-abrik pasukanmu. Lihat, seorang anggota pasukanmu, kudanya amblas ditarik oleh jin ke dalam tanah. Kuda itu melesat ke dalam tanah. Semua badannya masuk, hanya tinggal kepalanya saja. Semua kuda pasukanku satu persatu ke dalam tanah. Pasukanmu jadi berantakan, Kendala. Orangnya. Nah, lihat, sekarang manusianya yang ditarik ke dalam tanah. Satu persatu anggota pasukan berkudamu amblas ke dalam tanah, ditarik oleh jin. Lari! Pasukan berkuda itu sudah kabur, bubar berantakan. Takut oleh pasukan jin. Kau ini ada-ada saja, Mantili. Masa aku dikatakan jin? Dia serem. Orang semacam Senopati Kendala itu percaya saja pada tahyul. Jangankan dia, aku saja sama sekali tidak percaya ada manusia bisa masuk ke dalam tanah kalau tidak kenal dengan kau. Iya, akulah jin. Jin ganteng. Sudahlah, ayo cepat kita ke Bukit Tiban. Ayo.
Apa kabar Mantili? Baik-baik saja. Aku dengar dari si Jambrong kau bentrok dengan Tumenggung Kartika dan Senopati Kendala. Iya, aku mau ditangkap, tapi bisa meloloskan diri. Wah, syukurlah. Ini, kenapa? Raden Samba. Sampurasun, Rampes. Rampes. Inilah yang namanya Raden Samba. Senang sekali berjumpa dengan Raden. Saya pun demikian, Juragan Gotawa. Sekarang sudah tidak jadi juragan lagi, sebab sudah jadi pemberontak. Saya kira berjumpa dalam situasi seperti ini, sehingga kita tidak bisa berbincang dengan lebih santai. Tidak apa. Kelihatannya banyak pekerjaan. Masih adakah pekerjaan untuk kami? Silahkan Mantili. Di mana Kakang Brahma? Sedang bertempur dengan Tumenggung Kartika. Ya, entah di mana mereka bertempur. Yang jelas jauh dari sini. Biarlah, mereka orang-orang tinggi. Pasti mereka tidak mau diganggu. Benar. Kau mau meningkatkan pertarungan, Kartika? Aku akui kau hebat. Bisa mematahkan permainan tangan kosongku. Sekarang coba tahanlah ilmu ulun samak ini. Baik, aku Raden. Bagaimana Kartika? Masih ada yang lain? Jangan sungkan-sungkan. Keluarkan semuanya. Kau hebat, Brahma. Pantas kau bisa jadi pemimpin pemberontak. Hei, mau kemana kau? Karena merasa tak unggulan melawan Brahma, Tumenggung Gardika akhirnya melarikan diri dengan membawa perasaan kecewa serta sedih. Ditinggalkan semua kedudukan dan kemewahan yang selama ini disandangnya. Berita tentang Tumenggung Gardika yang melarikan diri tersebar luas dalam kancah pertarungan itu, membuat semangat pasukan Madangkara merosot. Dalam waktu tak lama kemudian, angkatan perang kerajaan Madangkara yang megah itu menyerah dan takluk kepada pasukan pemberontak. Angkatan perang yang mentereng seperti itu bisa kita taklukkan. Aku sangat bangga. Inilah suatu peristiwa besar. Sebuah angkatan perang dari sebuah kerajaan besar menyerah total kepada kita, pasukan liar yang tidak resmi. Sungguh merupakan suatu kebanggaan yang tiada bertara. Ya, akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Ya, tapi bukan berarti sudah selesai. Benar, masih banyak pekerjaan yang menunggu di depan mata. Dan pekerjaan itu tak kalah beratnya dengan perjuangan itu sendiri. Bersama denganmu, aku akan selalu merasa yakin. Terima kasih, Gotawa. Kakang Brahma! Mantili! Apa kabar, Kakang? Sehat walafiat. Dan kau sendiri? Tidak kurang suatu apa. Syukurlah. Kakang, itu Raden Samba. Kemarilah Raden. Sampurasun. Rampes, Raden. Bahagia sekali saya dapat bertemu kembali dengan Anda. Saya pun demikian, Raden. Gotawa, saya kira sebaiknya kita kembali ke Kadipaten Singkur. Setelah itu kita adakan musyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Siaga. Sementara itu, dalam pelariannya, Tumenggung Gardika telah bertemu dengan Kendala di tengah hutan. Kemudian atas sepakat bersama, mereka minta perlindungan kepada Tumenggung Kertagena, penguasa kerajaan Niskala. Apakah nanti Kanjeng Tumenggung Kertagena mau menerima kita dalam keadaan begini? Ya, tentu saja dia akan terbelalak. Bingung setengah mati. Tapi mudah-mudahan setelah aku menjelaskan, dia akan mau mengerti. Ayo, kita melompat ke atas tembok benteng itu. Ada apa kau ini?
Saya tidak bisa. Kau tidak bisa ilmu meringankan tubuh? Tidak bisa, Kanjeng. Kendala. Kau ini seorang senopati. Masa tidak bisa melompati tembok benteng keraton? Senopati macam apa kau ini? Sebenarnya saya kan hulu balang, Kanjeng. Hanya karena kemurahan hati Kanjeng saja saya diangkat jadi senopati. Menyesal aku mengangkat kau jadi senopati. Ayo, naik ke punggungku. Naik ke punggung Kanjeng? Iya, kau akan aku gendong melompati tembok benteng itu. Kanjeng akan menggendong saya? Sudah, jangan banyak omong. Ayo cepat. Baik, Kanjeng. Nah, itulah istana. Boleh juga. Meskipun tidak sebesar dan semegah seperti istana kerajaan Madangkara, tapi istana kerajaan di skala ini sungguh menyenangkan. Ayo, kita dekati. Pasti ada pengawalnya, Kanjeng. Ya, tentu saja. Sebab di setiap istana pasti ada regu pengawalnya. Jadi, kali ini terpaksa aku harus meringkus penjaga. Iya, Kanjeng.